Ayu Sabian terciduk panggil Nisa sayang, netizen auto murka. Nisa Sabian kembali menuai hujatan netizen usai mengunggah sebuah video saat berlatih bernyanyi baru-baru ini. Tampak dalam video singkat tersebut, dengan suara merdunya Nisa menyanyi sambil mengikuti iringan musik. Namun saat dirasa sudah selesai bernyanyi, tiba-tiba ada suara pria yang memanggil dengan ucapan yang diduga singkatan dari kata sayang untuk menyuruh Nisa mengulang. Meskipun tak terlihat di kamera, tetapi netizen menduga kuat jika suara tersebut milik Ayus. Masuk ke kos lagi. Masih banyak, masih ada 3. Isu perselingkuhan Ayus dan Nisa Sabian memang tak pernah padam. Meski keduanya tak pernah mengklarifikasi, namun sepenggal-penggal bukti terus mencuat ke publik. Makanya ini saya tegaskan ya, mudah-mudahan ini jangan terlalu percaya dulu ya, jangan terlalu percaya dulu. Jadi semua ini tidak benar. Oke, kalau kedekatan di masalah musik itu ya lumrah, tapi kalau misalnya lebih daripada itu nggak ada. Ya, memang tak ada asap tanpa api. Bisa memanggil dengan sebutan sayang, pasti bukanlah hal yang dadakan. Tentunya memiliki kedekatan dan sudah jadi faktor kebiasaan hingga tanpa disadari terekam dalam kamera. Tak salah jika keduanya disebut-sebut telah menikah siri. Bahkan isunya, dalam waktu dekat mereka akan segera meresmikannya. Nggak ada sih. Nggak ada. Berkarya terus. Ikhlas lah, kan yang berlalu biarkan yang berlalu. Doain ya biar aku cepat dapat pasangan juga. Kalau dia simpel sih jawabannya, biarin aja orang mau ngomong apa lah, bodo amat. Yang penting Umi enggak Pak, bener Umi enggak Pak, demi Allah Rasulullah. Namun sebenarnya tak perlu disembunyikan. Andai memang berniat menikah, toh status keduanya kini juga sama-sama single. Ayu sudah resmi duda, sementara Nisa belum bersuami. Bahkan Riri, mantan istri Ayus, telah ikhlas jika keduanya segera resmi menikah. Saya simpel aja, manusiawi. Itu aja, manusiawi. Jadi ada khilaf dan dosa itu udah tempatnya pada manusia. Ya doain aja, kan nikah itu ibadah. Ya doain aja yang terbaik buat mereka. Ya aku sih berharapnya diundang ya, kalau diundang datang, kalau nggak diundang ya nggak usah datang. Kembali masuk rumah sakit, Ibunda Ricis didiagnosa penyakit langka. Kesehatan Ibunda Ria Ricis belum juga membaik. Setelah dirawat di ICU pasca mengalami koma di Tanah Suci, kini Yunifa Lismawati kembali masuk rumah sakit dan harus menjalani perawatan intensif. Kondisi sang bunda lemas tak berdaya sontak membuat Ricis syok berat. Begitu juga dengan Oki Setiana Dewi. Kakak tertua Ria Ricis itu bahkan langsung membatalkan sejumlah agenda kerja demi mendampingi ibunya di rumah sakit. Lantas seperti apa kondisi terkini Ibunda Ricis? Benarkah menurunnya kondisi kesehatan Yunifa Lismawati dipicu adanya penyakit lain yang baru saja ditemukan tim dokter di Jakarta? Masuk rumah sakit yang kedua ini karena penyakit lagi yang berbeda. Ternyata ditemukan penyakit-penyakit lain yang berbeda-berbeda, tapi alhamdulillah ibu dalam keadaan baik dan memang dokter mengatakan dalam beberapa hari akan pulang ke rumah walaupun kondisinya nggak sama seperti kondisi sebelum berangkat haji. Ibu ada gejala pas udah sampai di rumah, gejalanya itu ada demam, ada hangat, terus juga perutnya itu
agak mengembung gitu. Jadi pas diraba, diperiksa ternyata ada retensi urin. Jadi karena kan beberapa hari kemarin tuh sempat pakai kateter urin, itu menyebabkan adanya hambatan lah untuk keluar lah ya dalam sistem persarafan lah seperti itu. Jadi dibawalah ke rumah sakit kemarin di UGD, distabilkan, akhirnya dirawat inap dulu karena kan mau distabilkan dari semuanya ya. Melihat kondisi ibundanya makin mengkhawatirkan pasca ditemukan penyakit baru, Oki Setiana Dewi dan kedua adiknya ketar-ketir. Ia pun langsung meminta pihak rumah sakit mengerahkan semua dokter spesialis. Sakitnya banyak ya, karena mungkin udah 17 tahun diawali dengan autoimun, kemudian menjalar ke yang lain, jadi saya nggak bisa jelasin satu persatu berbagai macam penyakitnya, melibatkan banyak sekali dokter. Karena penyakit yang berbeda-beda, jadi dokter yang memeriksa pun dokter spesialis yang berbeda-beda. Terus jadi memang ibu sangat-sangat membutuhkan waktu untuk bed rest total, istirahat, dan memang belum bisa bertemu dengan kerumunan orang banyak kan, karena kan masih dijaga imunitasnya ibu. Kekhawatiran Oki Setiana Dewi, Ria Ricis, dan Cindy kehilangan sang ibunda tercinta cukup beralasan. Pasalnya, kondisi Yunifa Lismawati sampai saat ini masih terbaring lemas di rumah sakit. Apalagi jauh hari sebelum kondisi kesehatannya memburuk, sang bunda Yunifa Lismawati sudah menitipkan wasiat kepada anak-anaknya jika meninggal dunia. Ibu tuh lucu nih, kalau mau fotonya yang ini ya udah disiapin, kalau misalnya mau meninggal itu kayak gitu-gitu lucu-lucuan lah. Tapi maksudnya yang kafan udah disiapin, terus buat keranda supaya nggak ribetin orang, kita buat pintu yang luas, rumahnya pelong aja supaya pengajiannya enak, kalau kayak gitu-gitu lah. Rumah samping masjid. Insya Allah dengan izin Allah, dengan kebaikan-kebaikan Allah, dengan doa dari teman-teman semua, mudah-mudahan insya Allah nggak ada yang nggak mungkin bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Ini ya? Iya. Masa Namanya dong, siapa namanya Les? Kejora. Ih, cewek. Apa bi aja ya? tapi happy ya, seneng ya. Tapi aku tadi sempat begini sih. Sempat begini gimana? Kan kakak bilang nggak jadi. Ganti namanya Kejora. Namanya Kejora aja. Tadinya aku mau maksudnya Bilar kan. Jadi aku namain aja Kejora. Awalnya Lesti nggak berharap banyak untuk keinginannya memiliki kuda impian. Pasalnya Rizky mengatakan jika Lesti belum terlalu bisa menunggang kuda. Kata si kakak kudanya nggak jadi karena seko, ya udahlah gitu aku pikir. Terus aku bilang nggak apa-apa kakak, kan nggak pengen sekarang juga gitu, nanti aja kalau dia udah jago. Dalam hati aja dibiarin dia jadi si kakak ngedumel gitu, dia bilang orang namanya kita seneng ya sama hewan.
Ada pula suami dari Shiren Sungkar, Tengku Wisnu, yang menghadiahkan istrinya itu seekor kuda. Lantaran Shiren memang hobi olahraga berkuda. Bahkan beberapa waktu lalu viral, Shiren tampil menunggang kuda dengan menggunakan abaya. Happy banget pakai abaya bisa naik kuda. Cuma kalau untuk latihan sih biasanya enggak. Memiliki hobi berkuda juga punya resiko. Shiren mengaku pernah cedera gegara saat latihan stable, kudanya tak terkontrol hingga Shiren terjatuh tepat di depan Tengku Wisnu. Pasti ada takutnya tapi insya Allah nggak kapok. Ya namanya sport bisa ada aja kan gitu. Ya itu resiko lah. Coba happy aja. Kalau nggak kasihan dong kudanya nanti. Shiren agak panik pada saat itu dan akhirnya itu pas di depan mata saya tuh deket banget jaraknya tuh, jatuh ke landingnya tuh benar-benar ada tembok pembatas antara kita yang nonton sama yang latihan di dalam kan.